Pernah nggak kamu belibet kayak gini waktu ngomong di depan umum? Anak salah saya apa? Atau tiba-tiba ngeblank lupa mau ngomong apa selanjutnya? Atau malah kalimatnya udah di ujung lidah nih, tapi kok nggak bisa keluar ya? Jatuhnya jadi kebanyakan mikir kayak gini. Oh, okay. Tenang-tenang, masalah kayak gitu bisa kamu perbaiki dengan beberapa cara trik public speaking. Halo, aku Ulfa Windria. Yuk kita belajar sama-sama biar lebih percaya diri waktu bicara di depan umum. Siapa yang masih suka bilang nggak bisa public speaking karena emang nggak bisa dari lahir? Nyatanya public speaking itu bisa karena terbiasa loh. Jadi buat yang merasa kalau waktu bicara di depan umum itu deg-degan, tiba-tiba belibet di tengah jalan, masih sering ae, dan masalah-masalah lainnya, itu wajar. Dan itu adalah hal yang lumrah dialami oleh semua orang. Yang harus kita cari tahu lebih dalam adalah kenapa sih kok tiba-tiba kita bisa merasakan hal-hal tadi? Biasanya masalah itu muncul karena satu, takut karena banyak yang ngeliatin. Yang kedua, overthinking. Khawatir kalau tiba-tiba ada yang ngetawain atau terlalu banyak materi yang sebenarnya udah kesimpan nih di kepala. Tapi sampai pada akhirnya bingung sendiri sebenarnya apa sih yang mau disampaikan. Atau memang sesimpel teman-teman gak pernah melatih diri sendiri untuk ngomong di depan umum. Terus solusinya apa dong? Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, paham dan kuasai dulu apa yang mau disampaikan. Di step ini, teman-teman tentunya harus bisa mempersiapkan 3 bagian utama yang nggak boleh lupa, yaitu pembukaan, isi, dan juga penutup. Ketika susunan ini udah disiapkan dengan matang, maka akan memudahkan dalam menyampaikan secara urut dan juga terstruktur. Ingat ya teman-teman, jangan dihafalkan, tapi dipahami. Yang kedua, cue card. Sebagus apapun isi yang nantinya akan disampaikan, kalau di tengah jalan tiba-tiba kita ngeblank, pasti bakal bikin performa jadi auto menurun. Makanya perlu banget buat teman-teman untuk bikin cue card. Cue card itu apa sih? Gampangnya gini, cue card itu adalah media dari kertas yang bisa teman-teman bawa dan baca waktu nanti teman-teman ngomong di depan umum. Perlu digarisbawahi juga kalau cue card itu hanya berisi poin-poin penting, bukan keseluruhan apa yang mau disampaikan. Kenapa? Karena kalau teks yang ditulis terlalu banyak, nanti akan ada kecenderungan untuk membaca secara keseluruhan. Yang ketiga, senam mulut. Penting banget emang mau ngomong aja perlu senam. Penting dong. Kadang belibet itu sumbernya adalah dari mulut kita yang emang kaku dan gak dibuka secara maksimal. Nah, kira-kira senam apa aja yang bisa dilakuin? Yang pertama, coba ucapkan huruf vokal sambil membuka mulut lebar-lebar. Kayak gini. A, I, U, E, O. Dan ini bisa dilakuin sampai teman-teman ngerasa kalau mulutnya itu udah lentur. Coba ya, kita coba bareng-bareng. A, I, U, E, O. Sekali lagi ya, coba dibuka lebih lebar mulutnya. 1, 2, 3. A, I, U, E, O. Oke, udah mulai lentur ya. Selanjutnya, supaya artikulasi atau kata yang kita ucapkan itu nantinya jelas, coba kita latihan yang kedua, yaitu tongue twister. Sebenarnya ada banyak kalimat yang bisa dipakai. Nah, salah satunya adalah ini. Dudung, ambilkan dandang di dinding dong dung. Kalau diucapkannya pelan kayaknya nggak kerasa ya. Yuk coba ucapin secara cepat, tapi artikulasinya harus tetap jelas. Siap? 1, 2, 3. Dudung, ambilkan dandang di dinding dong dung. Gimana? Masih ada yang belibet? Yuk, coba sekali lagi. Jangan lupa dibuka lebar-lebar. 1, 2, 3. Dudung, ambilkan dandang di dinding dong dung. Oke, udah kerasa kan perbedaannya? Jadi udah tahu ya, kuncinya adalah buka mulut lebar-lebar. Terus kalau udah jelas artikulasinya, tapi tiba-tiba masih suka ae waktu menyampaikan, apa ya yang harus dilakuin? Coba ya, teman-teman bisa panjangin kata terakhir yang nantinya diucapkan atau sesimpel kasih jeda. Jadi daripada kamu itu cepat-cepat ngomong dan hasilnya malah jadi kayak gini, ada 2 hal yang harus dilakuin sebelum makan, yaitu cuci tangan dan berdoa.
Nah, aneh ya, rasanya kayak bener-bener kelihatan kalau kita itu mikir banget. Jadi lebih baik teman-teman boleh pakai cara ini. Ada 2 hal yang harus dilakuin sebelum makan, yaitu cuci tangan dan berdoa. Kelihatan kan perbedaannya? Yang awal kelihatan mikirnya, yang kedua sebenarnya juga agak mikir sih. Cuma kita bisa bungkus seakan-akan kita nggak terlalu mikir mau ngomong apa selanjutnya. Jadi jeda tadi bisa dipakai buat mengingat-ingat atau baca cue card. Dan yang terakhir, untuk memastikan teman-teman bisa mengontrol artikulasi, intonasi, dan juga tempo bicara, biasanya baca narasi berita adalah salah satu latihan yang paling efektif. Contohnya seperti ini. Selamat pagi pemirsa, seputar MM kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Ulfa Windria yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual 20 November 2023. Pemirsa, ledakan semangat belajar mahasiswa MBA 82B membuat seisi kampus gempar. Menurut pihak akademik, ledakan yang terjadi tepat pukul 7.00 waktu setempat. Bermula dari ketua kelas yang tiba-tiba mengajak anggota kelasnya untuk senam maumere bersama. Banyak anggota kelas lain yang menyaksikan kejadian tersebut secara langsung karena ruang kelas 403 terletak di tengah-tengah ruangan kelas lainnya. Demikian yang saya laporkan saat ini. Saya Ulfa Windria dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa kembali. Nah, teks berita ini nanti akan aku tulis juga di description box, jadi bisa buat teman-teman pakai untuk latihan. Oke, itu dia beberapa tips untuk mengatasi masalah public speaking. Dan yang perlu diingat adalah kunci utamanya, yaitu latihan dan pemahaman yang baik terhadap konten yang ingin disampaikan. Satu pantun dari aku, jalan-jalan ke Jogja beli boba, siangnya beli bakpia di pasar. Jangan pernah takut mencoba, karena tidak ada kata terlambat untuk terus belajar. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!